Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kianu Fitrah dari Manajemen 19C, NPM 19411186. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Next. Di sini ada pengertian. Pengertian obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tentang tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon, yaitu kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Biasanya di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 sampai 10 tahun. Jadi, obligasi ini termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku, efek baragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Next. Karakteristik obligasi, yaitu ada 4. Yang pertama, nilai obligasi. Yang kedua, partisipal dan kupon rate. Yang ketiga, jangka waktu obligasi. Yang keempat, jadwal pembayaran. Next slide. Di sini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah di suatu negara dalam demonisasi mata uang negara tersebut. Yang kedua, ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yang dalam istilah asing dikenal sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga, ada obligasi pemerintahan daerah. Obligasi pemerintah daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerahnya hanya untuk membiayai kegiatan investor Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerahnya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Yang keempat, ada obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk falas atau valuta asing. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Beda halnya dengan utang pemerintahan dari negara-negara pendonor. Next slide. Kelebihan dan kekurangan dari obligasi. Kelebihannya yaitu 1. Tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak mempengaruhi harga pasar obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi dapat memikirkan pendapat yang akan diterima sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti
hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. Yang ketiga, investasi obligasi. Dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Yang keempat, obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lainnya. Di sini ada kekurangan dari obligasi. Yang pertama, tingkat bunga. Biasanya tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun dan sebaliknya. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif sehingga menghasilkan yield yang cukup baik dengan resiko rendah. Yang ketiga, tingkat likuidasi obligasi rendah. Biasanya hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi khususnya apabila harga obligasi menurun. Yang keempat, resiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premi. Yang kelima, resiko kecurangan. Nah, apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah pada likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya, ataupun mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Sekian presentasi dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Mana ini?